Pengikut pesugihan Panter di Batu-Batu, Kecamatan Mario Rawa, Kabupaten Sopeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Bukan hanya warga lokal, banyak yang datang dari luar Sulawesi. Mereka bahkan rutin mengirim uang sebagai persembahan. Pengikut pesugihan Panter cukup banyak. Mereka datang berbekal keyakinan bila pesugihan Panter bisa mengantar menjadi kaya mendadak. Menggali lebih dalam soal pengikutnya. Kisah pesugihan Black Panther di Kabupaten Sopeng begitu melegenda di Sulawesi Selatan untuk mengambil jalan pintas untuk menjadi kaya. Sudah ribuan orang pengikutnya, bukan cuma warga Sopeng, tapi tersebar dari berbagai daerah luar Sulawesi Selatan dan Sulawesi, Kalimantan, bahkan Malaysia. Berikut kisah pencarian ilmu pesugihan yang diceritakan oleh narasumber. Awalnya mereka membuat rencana untuk ke Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Dan keesokan harinya pun mereka bergegas menuju Sopeng. Diawali kami start dari kota Sulawesi Tenggara. Kami pun melakukan perjalanan melalui darat melingkari Sulawesi Selatan. Rombongan pun berjumlah 4 orang, karena yang kami antar seorang yang ingin belajar ilmu pesugihan. Sesampainya di kota Sopeng, kami pun bimbang, belum mengetahui di mana tempat mencari ilmu pesugihan tersebut. Kami hanya meraba-raba bahwa di daerah Sopeng banyak tempat berguru ilmu pesugihan. Kebetulan teman yang ikut rombongan kami mengenal seseorang sahabat yang bertempat tinggal di Sopeng. Akhirnya teman kami menelpon sahabatnya. Lalu sahabatnya pun datang menemui kami dan menggiring ke rumahnya. Sesampainya di rumahnya, kami pun bersenda gurau dan menanyakan, "Apa kamu tahu di mana tempat mencari ilmu pesugihan?" Dia pun menjawab, "Ada." Maka keesokan harinya pun kami menuju ke tempat yang mengajarkan ilmu pesugihan tersebut. Ternyata rumah yang kami datangi begitu megah, bak istana, dan pemilik rumah yang mengajarkan ilmu pesugihan tersebut adalah seorang haji, sebut saja inisial HD. Kami pun bersama teman dipersilakan masuk. Lalu sang bapak haji ini menanyakan siapa yang mau berguru. Lalu kita menunjuk seorang yang akan belajar ilmu pesugihan. Lalu diarahkanlah teman kami menuju ke lantai 2 rumahnya. Kami hanya menunggu teman-teman kami karena kita tidak boleh melihat prosesi tersebut.
Selang berapa jam kemudian, selesailah teman kami. Dia pun bergegas turun ke lantai dasar. Singkat cerita, kami pun pamitan. Sesampainya di rumah tempat kami menginap di kota Sopeng, kami pun penasaran, ingin mengetahui bagaimana tata cara prosesi ilmu pesugihan tersebut yang diajarkan haji tersebut. Menanyakan kepada teman kami yang sudah belajar ilmu tersebut, dia pun menolak untuk memberitahu kami dengan alasan tidak boleh memberitahu siapa-siapa menurut haji tersebut. Kami pun terus membujuk teman kami. Akhirnya dia pun mau menceritakan prosesinya. Kisah ini seram bercampur takut. Sebelum masuk ke ruangan HD, kita diperlihatkan kamar yang berwarna merah menyala dan sesajen dan ranjang untuk tempat pasien berinteraksi dengan Haji HD menggunakan pakaian berjubah putih. Teman kami disuruh memejamkan mata, tidak boleh membukanya. Ritual seram pun dimulai. Pasien pun disuruh memegang sebuah uang kertas dan tidak boleh menoleh uang tersebut. Ketika pasien memejamkan mata, tiba-tiba saja suara gaib terdengar, menyerupai suara nenek yang sudah tua. Ketakutan pasien pun makin melonjak. Suara gaib tersebut mengatakan, "Kamu sudah datang," dengan dialog bahasa Bugis. Seketika suara gaib tersebut menghilang dan Haja D pun menyuruh pasien membuka matanya. Kami pun makin penasaran, menanyakan apa syarat lain. Pasien disuruh membuka usaha apapun, baik usaha bersifat kecil maupun besar. Dan pasien disuruh membuat kotak untuk menyimpan uang dengan ukuran yang ditentukan haji tersebut dan dicat warna merah kotak tersebut dan tidak boleh diketahui oleh siapapun, baik itu istri maupun keluarga, bahkan anak sekalipun. Dan ada hari-hari tertentu kita disuruh membuka kotak uang tersebut, yaitu malam Jumat Kliwon, dan harus ada komunikasi dari Haji D ketika dia menyuruh membuka kotak tersebut. Barulah kita bisa membuka kotak, dan tidak boleh kita membuka kotak uang tersebut tanpa sepersetujuan Haji D. Dan mahar yang harus kita berikan yaitu untuk ilmu pesugihan tersebut bervariatif, ada kisaran 10 juta dan seterusnya. Menurut pasien, makin besar mahar yang diberikan, makin besar juga nilai nominal yang kita peroleh nantinya. Menurut sahabat kami, setelah hasil pesugihan itu terkabul, kita disuruh lagi membayar uang ke depan. Misalkan 100 juta kita memperoleh dari hasil pesugihan, kita diwajibkan menyetor 50 juta bagi hasil. Tapi ini dilakukan di awal saja. Selebihnya waktu ke depan tidak lagi menyetor menurut narasumber. Pengikutnya sudah banyak, bahkan pengikutnya yang ia lihat sukses rutin mengirim uang persembahan dan
Ketika sudah terkabul, diwajibkan menyembelih hewan berupa sapi menurut pasien. Itulah kisah mistis pesugihan Black Panther yang ada di daerah Kabupaten Sopeng, khususnya di daerah Batu-Batu, Kecamatan Mariorawa. Bahkan menurut teman kami, hampir semua di daerah tersebut memiliki ilmu pesugihan dan mempunyai tata cara yang berbeda. Ikuti kisahnya di part kedua yang menggali tentang ilmu pesugihan yang pernah ia temukan menurut narasumber.